Belum genap 100 hari sejak dilantik, duet kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Esa Priyanto mulai jadi sorotan. Bukan karena prestasi, tapi karena tanda-tanda retak di tubuh kepemimpinan mereka. Agenda yang tak lagi dihadiri bersama, keputusan yang sudah berjalan sendiri-sendiri, dan komunikasi yang disebut mulai dingin. Semua jadi sinyal awal bahwa duet ini mungkin tidak seharmonis yang dibayangkan saat kampanye. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekedar dinamika biasa? Atau ancaman terhadap stabilitas pemerintahan di Provinsi Riau di awal masa kerja mereka? Inilah hot topic lokal yang membahas isu-isu terhangat yang tentunya berdampak untuk kita semuanya. Tanggal pelantikan menjadi momen bersejarah bagi Provinsi Riau. Abdul Wahid yang merupakan politisi yang duduk di Senayan naik ke tampuk kepemimpinan sebagai Gubernur Riau. Di sampingnya Esa Priyanto, birokrat senior yang dikenal dengan gaya kerja cepat dan terstruktur, dilantik sebagai wakilnya. Keduanya membawa harapan baru bahwa dengan kombinasi pengalaman politik dan birokrasi, Riau bisa bergerak lebih cepat. Masyarakat menaruh harapan besar, tapi harapan itu tak berjalan lama. Belum 100 hari kerja, tanda-tanda ketidakharmonisan mulai terasa. Gubernur dan wakil tidak lagi muncul bersama dalam agenda penting pemerintahan. Arahan yang dikeluarkan berbeda, koordinasi yang terkesan terputus. Esa Priyanto beberapa kali melakukan kegiatan atau agenda pembangunan tanpa kehadiran gubernur. Sebaliknya, Gubernur Wahid pun menjalankan program-program langsung tanpa banyak menyertakan peran wakilnya. Publik mencatat bahwa komunikasi yang dulunya hangat kini menjadi dingin. Banyak yang bertanya, apa yang menjadi akar masalah? Beberapa sumber menyebut perbedaan gaya kepemimpinan. Gubernur Wahid yang berlatar belakang politisi dinilai ingin memainkan kontrol penuh atas jalannya roda pemerintahan. Sedangkan Esa Priyanto yang terbiasa di lingkungan birokrasi lebih mengedepankan sistem dan tatanan administratif. Ada juga yang menyebut pembagian kewenangan tidak berjalan seimbang. Wakil gubernur merasa tidak dilibatkan. Sementara pihak gubernur menganggap segala keputusan strategis tetap menjadi hak penuh kepala daerah. Situasi inilah yang akhirnya memunculkan jarak baik secara komunikasi maupun keputusan. Dampak dari disharmonisasi ini mulai terasa ke bawah. SKPD bingung menentukan arah kebijakan. Program-program unggulan terhambat karena ketidakharmonisan, karena ketidaksamaan komando. Masyarakat pun mulai gelisah. Mereka tidak butuh dua pemimpin yang bersaing diam-diam. Mereka butuh pemimpin yang solid, cepat bekerja, dan menghadirkan solusi nyata. Di tengah tantangan pembangunan, banjir, ketimpangan desa dan kota, hingga persoalan lingkungan dan kehutanan, Riau tak bisa menunggu dua pemimpin yang tak lagi berjalan beriringan. Keretakan mungkin bisa terjadi, tapi memperbaikinya adalah tanggung jawab keduanya. Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, dan yang dipercaya oleh rakyat, Abdul Wahid dan Esa Priyanto harus segera duduk satu meja, bicara jujur, merajut kembali visi bersama, dan menyingkirkan ego pribadi demi masa depan Riau. Karena sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang mereka capai, tapi juga bagaimana mereka menyikapi ujian di awal perjalanan. Riau butuh kepemimpinan yang kokoh di atas pondasi kebersamaan. Jangan biarkan retak kecil berubah menjadi jurang. Karena jika pemimpin bertengkar, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Masih ada waktu, masih bisa diperbaiki. Demi Riau yang lebih baik dan bermartabat. Mari kembali satu langkah, satu suara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.